Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin para pemirsa yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkahi. Kembali kita mengkaji sebuah kitab yang mulia, kitab yang berjudul Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Jadilah seorang bermanhaj salaf yang sejati. Dan kita telah sampai pada halaman 19 ya. Halaman berapa? 19. Kalau dalam kitab ana 19. Bagi kitab antum berapa itu? 21. Walaqad mannallahu ala ummati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bikmali diniha. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada umat Nabi Muhammad dengan disempurnakan agamanya dan disempurnakan nikmat Allah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhai Islam sebagai agama yang mana tidak diterima agama selain Islam. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhai untuk kalian Islam sebagai agama. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita umat Muhammad nikmat yang luar biasa. Yaitu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama. Oleh karena itu datang seorang Yahudi kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Seorang Yahudi itu mengatakan, ayatun fi kitabillah lau unzilat alaina lattakhadnahu aida. Wahai Amirul Mukminin, ada sebuah ayat di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran. Kalau seandainya satu ayat tersebut turun kepada kita, ma'syarul Yahud, kepada umat Yahudi, lattakhadnahu aida, maka niscaya kita akan jadikan itu sebagai hari raya dan perayaan besar. Maka berkata Amirul Mukminin, wa mahiyya, ayat apakah itu? Maka kata Yahudi, maka ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridho terhadap kalian, yaitu Islam sebagai agama. Maka berkata Umar radhiyallahu taala anhu, maka sesungguhnya aku mengetahui kapan ayat ini turun dan di mana ayat ini turun. Maka ayat ini turun, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika haji wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya kaum muslimin di padang Arafah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di padang Arafah, maka turunlah ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian telah sempurna. Tatkala haji wada tahun 10 Hijriah. Maka ketika telah menjadi sempurna, maka itu adalah tanda bahwasanya ajal Rasul telah dekat. Maka ini merupakan sebuah isyarat bahwasanya orang-orang Yahudi mengakui Islam adalah sebagai agama.
latakhadnahu aida. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, kami akan menjadikannya sebagai hari raya. Akan tetapi ayat itu tidak turun kepada kami. Maka yang membawa mereka untuk kufur kepada Allah, sebab utama mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dikarenakan hasadan min indi anfusihim. Hasad. Dan ini penyakit jemaah. Dan ini hinggap nempel pada para penuntut ilmu, pada orang yang pandai dan pintar, pada orang yang memiliki ilmu. Maka mereka saling menghasad. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hasad. Maka di sini ada 3 poin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama. Din artinya apa? Agama. Dalam tafsir yang lain, ad-din artinya adalah hari kiamat atau hari kebangkitan. Tapi kata din di sini adalah agama. Maka yang perlu kita garis bawahi bersama, ketika Allah katakan akmaltu, saya telah sempurnakan. Ketika ada kalimat akmaltu, sempurna, maka sebuah kesempurnaan itu tidak mungkin menerima penambahan. Maka segala macam penambahan untuk sesuatu yang sempurna akan membuat hal itu menjadi buruk ataupun tidak sempurna. Contoh, manusia, kata Allah, ahsani taqwim. Kita telah ciptakan manusia pada penciptaan yang sempurna. Betul? Maka tatkala ada penambahan pada kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tatkala ada seorang bayi terlahir, ia memiliki 3 tangan. Tambahan tangan ketiga, sempurna apa tidak? Atau ketika ia lahir, memiliki 2 kepala. Dan kita tahu bagaimana mulianya kepala manusia. Ya. Tapi ketika diberikan, ditambahkan sesuatu yang sempurna dengan penambahan kepalanya dulu, akan menjadi cacat. Menjadi tidak elok. Menjadi tidak sempurna. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala katakan akmaltu, aku sempurnakan, maka ini adalah sebuah dalil nyata jamaah bahwasanya segala macam bentuk penambahan pada sesuatu yang sempurna itu akan memperburuk dan merusaknya. Maka sesuatu yang sempurna tidak dibutuhkan penambahan. Sesuatu yang sudah mencapai puncaknya tidak membutuhkan penambahan apapun. Maka sebagaimana para ulama mengatakan jamaah, subhanallah, ini airnya panas apa enggak? Oh, enggak panas. Air dalam gelas ini, ketika ia sempurna isinya, ia akan penuh. Ia akan apa? Penuh. Lantas ketika ditambah dengan air, apa yang terjadi? Air akan apa? Tumpah, keluar air tersebut. Maka hal yang tumpah tersebut adalah penambahan yang tidak sempurna dan buruk. Itu yang sempurna. Atau ketika air ini tambahkan ini, maka air yang ada di dalam teko itu akan keluar. Oleh karena itu berkata para ulama, idza umitati sunnah hayatil bid'ah. Apabila sunnah itu mati, maka yang hidup adalah bid'ah. Maka suatu yang baru ketika dimasukkan pada sebuah teko yang sempurna, sempurna airnya, sudah penuh airnya sempurna, itu dalam bejana gelas yang sudah sempurna, kemudian kita masukkan,
Kemudian keluar air tersebut. Air dalam teko itu keluar. Maka yang sunnah itu akan mati. Dan yang bid'ah itu akan masuk dan hidup. Maka sesuatu yang sempurna itu tidak membutuhkan penambahan. Maka segala macam penambahan pada suatu yang sempurna itu akan membuat kesempurnaan itu menjadi buruk dan terjal. Maka yang pertama tadi ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku telah sempurnakan kepada kalian nikmatku. Itmamu an-ni'mata. Itu menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dari agama selain agama Islam, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan Allah Subhanahu wa taala ridho Islam sebagai agama. Maka ketika Allah katakan akmaltu, saya sempurnakan, jadi tidak menerima apa? Penambahan. Fama lam yakun yauma idzin dinan, maka apa saja yang bukan merupakan praktek agama pada saat itu, maka setelahnya juga bukan sebuah agama. Ya. Kemudian waraditu lakumul Islam madina, aku ridho terhadap kalian Islam sebagai agama. Artinya Allah Subhanahu wa taala meridhoi tata cara sahabat dalam beragama ketika itu. Tata cara para sahabat ketika mereka berakidah, ketika mereka bermanhaj, dan ketika mereka bermuamalah dunia. Wa raditu lakum. Aku ridho terhadap kalian Islam sebagai apa? Tata cara kalian beragama Islam ini aku ridho. Bagaimana kalian bermanhaj, aku ridho. Bagaimana kalian berakidah, maka aku ridho. Maka ini adalah sebuah dalil yang keras bahwasanya ketika kita beragama, kita harus memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman as-salafus shalih, orang-orang yang terbaik terdahulu. Jadi ayat ini turun ketika di waktu wukuf di tanah apa? Arafah. Tanggal berapa? 8. 8 apa 9? 9 Dzulhijjah, ya. 9 apa? Dzulhijjah. Nah, sebentar lagi bulan Dzulhijjah, ya. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena salah satu penyebab terhalangnya doa dan tidak terampuninya dosa adalah ketika seseorang melakukan dosa-dosa besar. Nabi SAW katakan, al-umratu ilal umrah, satu umrah dengan umrah yang lainnya, mukaffiratun, penggugur dosa di antara keduanya, idzajtunibat al-kabair, selama dosa-dosa besar itu apa? Dijauhi. Maka ini dosa besar ini luar biasa efeknya. Yang pertama, efek dari dosa besar itu bisa menghalangi terkabulnya doa. Ya, sebagaimana hadis seorang yang makanannya haram, pakaiannya haram, kemudian ia bertawasul kepada Allah dengan safar, pakaiannya, rambutnya, ya, tidak beraturan. Kemudian tangannya mengangkat ke langit, kemudian mengucapkan ya Rabbu, dan itu berkali-kali. Maka ada 5 hal yang bisa menjadikan doanya mustajab. Akan tapi ia melakukan dosa besar, yaitu apa? Makanan-makanan yang haram. Maka doanya tidak apa? Mustajab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul
fatafarraqa bikum an sabilih. Ingatlah bahwasannya jalanku ini adalah jalan yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Jadi jalan depan kita ini ada banyak jamaah. Firqah, kelompok itu ada banyak. Lantas kelompok mana yang kita pilih? Jalan mana yang kita pilih untuk kita beragama? Kata Allah, sirati, jalannya Nabi SAW. Tata cara beragamanya Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Fattabi'uh, ikutilah. Sudah mendapatkan verifikasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah ikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabilih. Kalian akan tercerai-berai. Kalian akan terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan ini luar biasanya agama kita ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyempurnakan agama, Allah jaga agama tersebut. Makanya Al-Quran ini luar biasa, mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nukila ilaina naklan mutawatiran. Ia sampai kepada kita dengan jalur mutawatir. Apa itu mutawatir? Setiap perawinya itu lebih dari 40 orang. Setiap generasi perawi itu lebih dari apa? 40 orang. Jadi kalau hadis sudah mutawatir, kelas istimewa. Perawinya sudah banyak, terpercaya. Dan ini termasuk mujizat Al-Quran. Dan ini mujizat yang benar. Bisa memberikan kesembuhan, dan subhanallah ya, bisa mengusir jin, luar biasa. Dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi seseorang ketika ia di alam barzah dan di hari kiamat. Maka itu mujizat yang luar biasa dari apa? Al-Quran. Wa hadza li anna at-tariq al-musil ila Allah wahid. Ini dikarenakan karena jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanyalah satu jalan. Jadi jalan menuju Allah itu berapa jalan? Satu. Ada bebas apa enggak? Enggak, ini aja. Karena ingin naik tol atau naik pesawat. Ini kan jalur darat, macet ya. Lama. Ibarat saya sekarang ini menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala percepatan, naik pesawat, naik jet ya kan. Enggak, ini jalan tercepat. Maka itu adalah jalan satu-satunya. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salaf, jalan satu-satunya. Wa huwa ma ba'atha bihi rusulah, jalan yang diutus dengannya para rasulnya. Wa la yasilu ilaihi ahadun illa min hadzal tariq, dan tidak ada yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan jalan ini. Maka subhanallah, Rasul diutus itu nikmat apa enggak? Nikmat luar biasa. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang yang beriman. Ketika apa? Idz ba'atsa fihim rasulan. Ketika Allah utus di antara mereka seorang rasul. Nikmat. Maka dengan perantara beliau kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Kita tahu mana yang bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Subhanallah, ini benar. Kalau pakai akal manusia, mana yang bermanfaat? Akal manusia ini terbatas. Terlebih ketika berhadapan dengan kepentingan. Contoh seperti ini. Ya. Minuman keras. Ya. Bermanfaat apa bermadarat? Ya. Ada manfaat dan ada apa? Madarat. Bayangkan kalau Islam ini belum turun jamaah. Apa yang dilakukan manusia? Akan mengambil apa? Manfaat. Paling laris, Ustaz. Iya kan? Tapi ternyata mafsadanya lebih besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala haram. Nah, kita tahu nih mafsadanya lebih besar dari mana? Dari mana, jam? Dari Rasul, dari Al-Quran.
Kalau kita pakai akal otak, tidak akan sampai jemaah. Manusia akan ada kecenderungan untuk menghalalkannya. Loh, kenapa halal? Oh, yang penting diminum sesuai aturan. Dan yang kedua, di sana ada efek ekonomi yang besar. Selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap akibat-akibatnya. Manusia tidak paham seperti ini. Lebih ketika manusia memiliki kekuatan, ya kan? Dia hanya memahami keuntungan, jemaah. Tidak memahami madarat yang akan terjadi pada sebuah masyarakat, tidak paham seperti itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah utus kepada kita seorang apa? Rasul. Maka orang yang taat kepada Rasul jemaah dan dia sabar, dia sukses dunia dan akhirat. Tapi ketika ia nggak sabar terhadap ajarannya, tergesa-gesa, ia akan sengsara dunia dan akhirat. Mungkin ia bergelimang harta jemaah, tapi ingat dia tidak akan merasa hatinya tenang. Karena akan terus mencari, terus menambah dengan jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka wala yasilu ilaihi ahadun, maka tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan jalan ini, yaitu jalannya Rasul. Walau atan nasu min kulli thariq, walaupun semua manusia mendatangi atau mencoba dari segala jalan, wastaftahu min kulli bab, dan mencoba untuk mengetuk setiap pintu, fatturuku alaihim masdudah, maka jalan menuju Allah Subhanahu wa taala semuanya tertutup, wal abwabu alaihim mughlaqah, dan pintu-pintu juga tertutup, illa min hadat tariqil wahid, kecuali jalan yang satu ini, fa innahu muttasilun billah, maka jalan ini adalah jalan yang menyambung kepada siapa? Allah. Dan ingat jemaah, satu hal yang bisa mendekatkan seorang kepada Allah itu adalah seorang itu tatkala sholat. Maka sering-seringlah seorang itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ia sholat. Janganlah seorang itu tergesa-gesa dalam melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW, idza hammahul amru, ketika ada sebuah perkara yang membuat dirinya gelisah, beliau alaihi salatu wassalam langsung sholat. Kemudian ia berkata kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal, lepaskanlah kita dari permasalahan ini dengan perkara sholat. Dan Allah juga katakan, ista'inu bis sabri was sholat, mintalah tolong pada setiap permasalahan kepada Allah dengan banyak sabar dan banyak sholat. Maka ketika seseorang ingin muttasil billah, nyambung kepada Allah, maka ia berbanyak sholat. Dan harus ada di dalam hatinya ketika ia sholat, ada yang namanya khusyuk dan tumakninah. Apa? Supaya nyambung kepada Allah. Selain ia menjalankan kewajiban dan rukun sholat. Bedanya apa? Khusyuk dan tumakninah. Tumakninah itu tidak tergesa-gesa dalam sholat, tenang. Allahu Akbar. Tenang. Kemudian ketika sujud, Allahu Akbar. Ya, sampai benar-benar dalam posisi sujud yang sempurna. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian ia baru bangkit dari apa? Sujud. Begitu. Jadi tumakninah adalah pembacaan zikir-zikir setelah gerakan-gerakan sholat itu benar-benar sempurna. Ini Allahu liman hamidah. Dah. Baru ya Rabbana walakal hamd. Selesai. Allahu Akbar. Itu namanya apa? Tumakninah. Adapun khusyuk, apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah yaqdhatul qalbi bima talaffadhu bihil lisan. Yaitu hati itu sadar, mawas, memahami, mentadaburi apa yang dilafalkan oleh lisan. Nah, orang yang seperti ini jamaah, muttasil billah, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Ya benar-benar mentadaburinya. Ya benar-benar hatinya itu nyambung dengan lisan. Dan kebanyakan kita jamaah ketika sholat
Hatinya ini tidak connect dengan lisan kita. Nggak connect. Ya Allahu Akbar, mikir perkara dunia. Mikir nanti saya korban apa. Mikir nanti saya zakat mal gimana. Maka itu termasuk was-was setan. Jadi was-was setan ketika sholat itu tidak hanya terkait tentang perkara dunia, bahkan perkara-perkara akhirat. Disingkirkan itu semua. Kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara itu semua ditinggalkan. Maka dengan itu seseorang akan bisa menjalankan ibadah sholat sehingga sholatnya memiliki bobot dan level yang tinggi. Muttasil billah, yaitu menyambung atau nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika datang was-was, oh nanti saya korbannya apa, di mana ya? Dah, singkirkan, ini setan. Ini mikirnya ini di dalam sholat apa di luar sholat? Di dalam sholat. Di luar sholat mikirnya. Mau korban di mana, mikirnya di mana? Di luar sholat. Nah kalau seringkali mikir korban di mana, di dalam sholat, pas luar sholat gak mikir lagi, ya kan? Wah ini ada bakso nih, nah bakso saya lah ya. Oh iya tadi belum mikir apa? Korban nih. Mikirnya pas sholat, subhanallah. Ini setan jemaah. Hati-hati. Kemudian waqad amaranallah, Allah telah memerintahkan kita inda tanazu' birraddi ilaihi. Ketika kita berselisih untuk kembali kepada firman Allah Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada rasulnya, wa raddu ilallahi wa raddu ila kitabih, dan kembali kepada Allah adalah kembali kepada kitabnya, wa raddu ila rasulihi wa raddu ilaihi fi hali hayatihi, dan kembali kepada Rasul, yaitu mengembalikannya sesuai dengan apa yang beliau lakukan ketika beliau masih hidup, wa ila sunnatihi ba'da wafatih, dan kepada sunnahnya setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fa in tanaza'tum, apabila kalian berselisih pendapat, ya, berselisih, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bertengkar ya, nggak cocok, kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah ini dikaitkan beriman dengan Allah. Ya. Itu sebagai peringatan semua hukum itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan hari akhir, apapun yang kita lakukan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah hal yang paling baik. Fa kalimatu syai' huna nakirah fi siyaqi syarti ta'umma kull ikhtilafi tudad fil usuli wal furu'. Maka kata syai' di sini maka menunjukkan keumuman. Jadi segala perkara dikembalikan kepada siapa? Allah dan Rasul. Maka berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, walau lam yakun fi kitabillahi wa sunnati rasulihi bayanu hukmi ma tanaza'u fih. Kalau seandainya tidak ada di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulnya penjelasan hukum terkait perselisihan mereka, tidak ada penjelasannya. Ya. Walam yakun kafian lam ya'mur birraddi alaihi. Dan apabila penjelasan itu tidak cukup, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan umatnya untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasul. Maka ini menunjukkan bahwasanya apapun yang kita perselisihkan terkait perkara dunia ataupun perkara akhirat, itu jawabannya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, bahkan sampai qada hajat, ya. Bahkan sampai ketika ada seorang sebelum tidur, bahkan dalam perniagaan, ya, bahkan dalam khiyar majlis, ya, khiyar ma'ib, ya, dan yang lain. Idh minal mumtani an ya'murallahu ta'ala birraddi inda tanazu ila man la yujadu indahu
Maka suatu hal yang mustahil Allah Subhanahu wa taala menyuruh seseorang, ya, menyuruh umatnya untuk mengembalikan sesuatu kepada hal-hal yang tidak ada jalan keluarnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasul." Nah, ini adalah dalil kita harus mengikuti ijma'nya ulama. Jadi dalil yang pertama apa? Al-Qur'an, sunnah, kemudian yang ketiga apa? Ijma'. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas jelas ya dalil yang ada. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang beriman. Berarti dia sesat apa enggak? Sesat. Nuwallihi, kita akan berpaling darinya, wa nusrihi jahannam, dan kita akan jerumuskan dia ke neraka, wasaat masira, maka sungguh buruk tempat kembalinya. Fatawa'adallahu manittaba'a ghayra sabilil mu'minin, maka Allah mengancam orang yang mengikuti jalan selain orang beriman. Ini maksudnya ijma' ya. Maksudnya apa? Ijma'. Bukan berarti satu kampung ini Ustaz, mereka ini orang muslim semua. Ternyata mereka melakukan sembelihan kepada selain Allah. Ini jalannya mereka, orang-orang yang muslim, ya kan? Kalau saya menyelisihi mereka, ini berarti masuk ayat-ayat ini. Oh, bukan. Sabilil mu'minin di sini adalah ijma' apa? Ulama. Fadalla ala anna ittiba' sabilihim fi fahmi syar'illahi wajib. Maka ini menunjukkan bahwasanya menelusuri, mengikuti jalan para ulama dalam memahami syariat Allah, hukumnya apa? Wajib. Wa mukhalafatahu dhalal, dan menyelisihinya adalah kesesatan. Wa athnallahu 'ala sabiqinal awwalina minal muhajirin wal ansar, dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang dahulu hijrah dari kaum muhajirin dan ansar. Ya. Kaum muhajirin orang yang pertama kali apa? Hijrah, dan ansar orang yang berada di apa? Madinah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala utamakan orang muhajir daripada yang lainnya? Karena orang yang muhajir, jamaah, ya, mereka meninggalkan harta keluarga itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 500 km, ia tinggalkan keluarga, ia tinggalkan harta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ia belum tahu bagaimana keadaan di kota Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Dalam surat Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalun, dan orang yang pertama dari orang muhajir dan apa? Ansor. Maka ini menunjukkan jamaah, ya, kalau dalam hal kebaikan bersegera. Ya, Allah Akbar.
La ilaha illallah. Baik, wasabiqunal awwalun. Orang yang pertama kali masuk Islam dari orang Muhajir dan Ansar. Maka ini menunjukkan bahwasanya dalam kebaikan itu jangan pernah ditunda. Ketika kebaikan ditunda itu pasti hilang atau mungkin akan hilang atau mungkin niat akan berbeda. Kita sekarang lagi semangat, oh nanti aja sore atau besok. Biasanya niat akan berbeda. Maka jangan pernah menunda amal kebaikan, bahaya. Bahaya. Bisa haji sekarang, haji. Ya. Bisa umroh sekarang, umroh. Jangan ditunda. Ya. Bisa sedekah sekarang, sekarang. Jangan ditunda. Oh nantilah, biar kumpul-kumpul. Sekarang lagi. Karena penundaan-penundaan akan membuat niat seseorang ini berubah jamaah. Karena pernah, subhanallah, ada seorang jamaah, masya Allah berharta. Ya. Dia membuat sekolah. Ya kan? Padahal waktu itu tempatnya belum siap, ya kan. Udah ditunda aja setahun. Setahun kemudian, suasana sudah beda. Era itu apa? Tidak jadi. Karena dalam waktu setahun, itu Masya Allah, banyak perubahan. Dari lingkungan, niat, dan lainnya. Maka ketika seorang ingin melakukan perbuatan baik, disegerakan. Jangan apa? Ditunda. Maka kaum Muhajir dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti jalan agama mereka, biihsan dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka jannat, ya, taman-taman yang mengalir di dalamnya, di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga katakan bahwasanya sebaik-baik manusia qarnuhu, zamannya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman sahabat, zaman tabi'ut tabi'in, zaman tabi'in dan zaman tabi'ut tabi'in. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan khairun nasi qarni, sebaik zaman adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, ya. Zamanku artinya zamannya sahabat, ya. Kemudian zaman siapa? Tabi'in, kemudian apa? Dan jamaah, ya. Jangan sampai seorang itu terpedaya dengan amalannya. Dan ini pernah disaksikan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tatkala melihat banyaknya orang melakukan ibadah haji. Maka berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ar-rakbu katsirun wal hajju qalil. Orang yang mengendarai atau bertujuan ke Mekah untuk ibadah haji itu banyak. Tapi yang benar-benar melakukan ibadah haji itu hanyalah sedikit. Maka ketika kita mengajar, itu kejadian zamannya Ibnu Umar, zamannya sahabat, itu sudah terjadi seperti itu. Maka terlebih pada zaman-zaman sekarang. Maka kita harus lebih waspada, lebih banyak untuk melihat diri kita, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas ketaatannya. Hilangkanlah perasaan kita lebih baik dari orang lain. Kita lebih berilmu dari orang lain. Ya, karena hal itu akan menjerumuskan kita pada sikap ujub. Ya, sehingga merendahkan orang lain. Ya.
Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Insya Allah kita akan membahas tentang alaikum bisunnati pada pertemuan selanjutnya. Berpegang teguhlah dengan apa? Sunnah. Baik, ada pertanyaan? belum ada ide takon. Jadi segala macam bentuk penambahan dalam agama itu secara tidak langsung menisbatkan bahwasanya agama kita ini tidak apa? Sempurna. Maka ketika tambahan-tambahan itu menjamur, maka efeknya apa? Sunnah akan dilupakan. Itu pasti. Maka tugas kita adalah memperingatkan manusia dari perkara-perkara baru dalam beragama dan menghidupkan sunnah. Menghidupkan apa? Sunnah. Nah, nanti di bulan Dzulhijjah ya. Kalimat sunat mereka itu akan menjadi tambah sempurna gitu. Kenapa? Akan lebih sempurna sunat dari mereka seperti itu. Akan tambah sempurna ya. Berarti apa? Anda lebih baik dari sahabat. Ya. Lebih baik dari apa? Sahabat. Berarti lebih sempurna, berarti lebih baik, lebih cerdas. Nah. Dan sebaik-baik orang yang beragama adalah para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik.